Euforia Piala Dunia U17 telah mencapai puncaknya. Meski berstatus sebagai tim debutan dan underdog di mata banyak pihak, kedatangan tim nasional U17 Indonesia yang akrab disapa Garuda Muda di Qatar telah menyita perhatian global. Bukan hanya soal teknis di lapangan, tetapi juga tentang sebuah kisah yang jauh lebih dalam, kisah tentang fanatisme, kebanggaan, dan sisi romantis yang diciptakan oleh supporter Indonesia. Hari ini, kita akan membedah sorotan media internasional terhadap fenomena supporter Garuda, sebuah pengakuan emosional dari ayah salah satu pemain bintang, Matthew Baker, serta pemandangan tak terduga dari pelatih tim lawan, Mali, yang justru mengeluarkan peringatan bagi tim-tim di grup H. Inilah kabar terbaru dari perjalanan Garuda Muda menuju panggung dunia. Fox Sports, supporter Indonesia menciptakan sisi romantis sepak bola. Di tengah keributan persiapan Piala Dunia, sebuah pengakuan datang dari media besar Amerika, Fox Sports. Pengakuan ini bukanlah tentang taktik atau keterampilan individu pemain, melainkan tentang kekuatan sejati di balik timnas Indonesia, para supporter. Pendukung fanatisme Indonesia bukanlah rahasia lagi. Dimanapun Garuda bermain, dukungannya tak pernah sepi. Fenomena ini bahkan menjadi sorotan khusus Fox Sports ketika meliput perjalanan timnas Indonesia U17 ke Jepang beberapa bulan lalu. Media raksasa itu tak ragu melabeli fans timnas Indonesia sebagai pihak yang telah menciptakan sisi romantis lainnya di sepak bola. Mereka menyoroti bagaimana dukungan yang melimpah, terutama saat laga kandang, benar-benar mampu menguras sisi emosional siapapun yang menyaksikannya. Terlebih lagi, menurut laporan di video tersebut, sambutan yang diterima Garuda Muda saat tiba di Qatar sungguh luar biasa. Tidak hanya dari warga negara Indonesia, tetapi juga dari warga lokal Qatar yang antusias terhadap keunikan pendukung merah putih. Di luar segala kontroversi, momen seperti inilah yang membuktikan bahwa sepak bola adalah alat pemersatu universal. Pengakuan Roberto Mancini. Fenomena supporter Indonesia juga pernah mendapat atensi dari pelatih kelas dunia, Roberto Mancini. Pelatih asal Italia itu, sebagaimana yang dilaporkan, pernah mengatakan bahwa supporter Indonesia memiliki hal unik yang berbeda dari supporter tim nasional manapun. Hal yang paling mencolok tentunya adalah keberadaan fans yang selalu memadati stadion, bahkan saat tim bermain tandang. Penilaian ini memang tidak salah. Para pendukung Garuda menciptakan suasana seolah-olah Indonesia adalah tuan rumah dimanapun mereka berada. Mereka memadati bandara, jalanan, hingga stadion. Intinya, seperti yang ditekankan dalam liputan ini, sepak bola bukan sekedar gol, menang atau kalah. Ia adalah alat pemersatu yang tidak melihat latar belakang. Bagi supporter Indonesia, baik hasil menang, imbang, atau bahkan kalah, mereka akan tetap berdiri mendampingi para pemain hingga detik akhir. Inilah inspirasi motivasi luar biasa yang dibawa Garuda Muda ke lapangan. Air mata kebanggaan ayah Matthew Baker. Kebanggaan dibalik keputusan berat. Kisah emosional selanjutnya datang dari dalam tim sendiri, tepatnya dari keluarga pemain muda berbakat, Matthew Baker. Matthew bersama ayahnya, Matthew Baker Senior, adalah warga negara Australia. Namun darah Nusantara mengalir dari sang ibu. Keputusan Matthew Baker untuk memilih membela Indonesia dan menolak tawaran dari Australia adalah keputusan yang besar. Dan hari-hari ini, sang ayah mengaku rasa bangga dan haru mendalam melihat putranya mendapatkan kehormatan membela timnas Indonesia. Dukungan yang diterima Matthew Baker, baik dari tim, masyarakat, maupun supporter, membuat sang ayah merasa terharu. Dalam pengakuannya, ayah Baker kini lebih memahami mengapa begitu tegas menolak Australia dan memantapkan hati membela merah putih. Faktor dukungan fans Garuda yang luar biasa itu disinyalir menjadi salah satu kunci penting yang menguatkan keputusan Matthew Baker. Kisah ini menjadi cerminan bahwa membela timnas bukan hanya soal pilihan karir, tetapi juga soal panggilan hati, ikatan emosional, dan kekuatan sistem pendukung yang luar biasa dari sebuah bangsa. Pentingnya generasi muda potensial. Kisah Matthew Baker juga membuka mata tentang potensi generasi emas sepak bola Indonesia. Dalam penutup video ini, dibahasi pentingnya pengembangan talenta muda agar Indonesia tidak selalu bergantung pada pemain naturalisasi. Menyampaikan bahwa generasi U17 saat ini adalah generasi yang sangat potensial untuk masa depan timnas senior. Harapannya setelah Piala Dunia ini, mereka semakin bisa berkembang, khususnya berani bermain di luar negeri.
Ini merupakan fondasi utama selain kualitas liga dan pelatihan usia muda yang harus ditingkatkan, sebagaimana dicontohkan oleh negara-negara maju seperti Jepang yang mayoritas pemainnya memiliki DNA lokal yang kuat, namun terasah di kompetisi Eropa. Sesi 3. Peringatan dari pelatih Mali dan semangat underdog. Grup neraka dan status underdog. Tak bisa dipungkiri, Indonesia masuk dalam grup yang terbilang berat. Grup H terjadi oleh tim-tim kuat seperti Zambia, raksasa Brazil, dan Honduras. Dalam komposisi ini, Indonesia berstatus sebagai unggulan terakhir atau underdog. Namun, status underdog ini ternyata tidak membuat tim lawan bisa memandang ke sebelah mata. Sebuah pemandangan tak terduga datang dari pelatih Mali U17, Adama Diafra Diallo. Mali yang merupakan peraih juara ketiga Piala Dunia U17 edisi sebelumnya, jelas adalah tim yang kuat. Namun, Diallo menyatakan bahwa pertandingan melawan Indonesia jelas tidak akan berjalan mudah. Mali memberi peringatan. Diallo melihat Indonesia sebagai tim yang terus berkembang dan memiliki kesatuan tim yang luar biasa. Dia secara khusus memuji semangat berjuangan para pemain Garuda Muda, terutama yang mereka perlihatkan di ajang kemerdekaan, serta kepemimpinan Coach Nova Arianto dalam menahkodai tim. Diallo percaya bahwa Indonesia akan membuat kejutan. Dalam wawancaranya, ia menyebut tidak ada pertandingan yang mudah di Piala Dunia, tapi memang melawan Indonesia akan sangat menyulitkan. Pernyataan ini jelas sebuah peringatan keras dari tim kuat kepada tim-tim lain di grup H, bahwa Indonesia bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Belajar dari sejarah pahlawan. Situasi yang dianggap sebelah mata ini sebenarnya bukanlah hal baru bagi Garuda Muda. Video ini mengingatkan kembali pada sejarah timnas di Piala Asia U17. Kala itu Indonesia juga tidak diunggulkan. Namun siapa dangka, Garuda Muda justru keluar sebagai juara grup usai menaklukkan tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Kisah itu membuktikan satu hal, keberuntungan bisa dicari, janji diimbangi dengan kerja keras, kedisiplinan, dan yang terpenting, semangat berjuang tanpa henti. Meskipun level di Piala Dunia jelas di atas Piala Asia, harapan besar tetap ada. Dengan doa, kerja keras, disiplin, dan dukungan fans yang tiada tara, kejutan besar sangat mungkin terjadi. Terlepas dari label underdog yang dilekatkan oleh pengamat atau media internasional, Timnas Indonesia U17 akan maju dengan lancang sendiri, bermain dengan cara mereka sendiri, sesuai yang telah diajarkan oleh Coach Nova Arianto. Kisah romantis supporter, air mata bangga seorang ayah, dan peringatan dari tim lawan justru menjadi bukti bahwa Garuda Muda membawa lebih dari sekedar harapan di pundak mereka. Mereka membawa kekuatan emosional, persatuan, dan sejarah yang siap mereka ukir kembali. Mari kita doakan dan dukung sepenuhnya. Tetap semangat, Garuda! Kita Garuda!